Apa kabar hari ini anak-anak? Sehat ya semua ya? Sehat gak? Sehat. Coba kalau sehat, buktinya apa? Masuk sekolah pintar. Mbak, hatinya bahagia gak hari ini? Bahagia. Ya, senyumnya mana senyum? Iya, bagus, pintar, ayu, ganteng sih. Udah siap untuk belajar hari ini? Iya. Sebelum kita mulai belajar hari ini, kita mulai dulu dengan berdoa bersama-sama. Nanti kita dilanjutkan dengan baca Pancasila dulu ya. Silakan Mas Kamil ya, Mas Putri ya. Gimana Mas Kamil ya? Silakan dipimpin semuanya. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma dinaili ridallahi wa izalatil jari an nafsi wa ghairi wa liyaitini wa lisukri ni'mati biniyati sadiqatin ma'at tawakkuli Allahumma fa'alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa dzakirna manasina ya jalali wal ikram manasina ya jalali wal ikram wadi'u ya mu'idu ya mu'yi ya mumidu ya hayyu ya qayyum. Berdiri tegap. Pancasila. Pancasila. Satu. Tuhan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tekun untuk kebiasaan tanah ibadah. Bangun pagi beribadah olahraga, kemudian makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah olahraga. Kemudian makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oke, ya, terima kasih Mas Kamil. Nah, sekarang anak-anak, apakah semangatnya sudah ada sekarang? Untuk bahasa debat semangat belum? Sudah semangat atau belum? Lebih semangat, ayo kita tepuk kelas 6A. Tepuk kelas 6A. 6A Qurani aman, nyaman, berprestasi. Yes. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi apa hari ini? Pelajarannya apa? Bahasa Indonesia.
latihan literasi di kelas ini juga kan, itu ada belajar baca. Jadi saya yakin kamu sudah pernah membaca buku cerita. Betul atau tidak? Betul. Pernah baca puisi? Pernah. Pertanyaannya, mengapa bahasa yang ada dalam puisi atau buku cerita itu berbeda dengan bahasa kita sehari-hari? Siapa yang bisa? Kira-kira apa sih? Enggak mau lah. Agar lebih indah, lebih menarik. Iya, karena puisi itu ya supaya lebih indah, lebih menarik dan lebih makna. Sehingga bahasanya pun berbeda dengan bahasa kita sehari-hari. Kalau kamu mendengar orang baca puisi, kira-kira beda nggak dengan kamu membaca cerita biasa? Beda. Nah, dalam puisi itu ada namanya apa? Rima. Nah, sehingga biasanya orang pendek tapi padat dan kaya makna. Nah, hari ini ya, kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi majas. Materi kita hari ini adalah majas. Setelah kita mempelajari materi hari ini, tujuan kita yang pertama adalah dengan membaca, dengan mendengarkan penjelasan dari guru, nanti kamu bisa menjelaskan pengertian dari majas, personifikasi, metafora, hiperbola, dan asosiasi. Jadi dengarkan betul nanti supaya kamu paham. Yang kedua, nanti kalian akan berkelompok untuk menentukan, untuk mengklasifikasikan apa saja dan ini termasuk kalimat dalam majas apa. Ini dalam majas apa. Nanti setelah kita belajar ini kamu harus bisa itu jam kita hari ini itu ya, nanti diperhatikan. Nah, yang pertama supaya kamu tahu apakah majas itu, maka akan saya putarkan video. Diperhatikan, disimak dengan benar supaya nanti setelah selesai videonya saya putar kamu paham. Oke, siap? Oke. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang mengenal berbagai jenis majas. Yuk kita simak bersama-sama. Anak-anak, ada yang tahu apa itu majas? Majas adalah gaya bahasa dalam karya sastra. Dengan majas, kalimat jadi lebih indah, menarik, dan punya makna yang dalam. Jadi, bahasa kita tidak hanya biasa-biasa saja, tetapi bisa hidup dan penuh rasa. Majas sering kita temui dalam puisi, cerpen, lagu, bahkan pidato. Fungsinya apa? Pertama, membuat bahasa lebih indah. Kedua, membuat kalimat lebih hidup. Dan ketiga, membuat pembaca atau pendengar lebih terkesan. Ada banyak sekali jenis majas. Tapi hari ini kita akan belajar 4 jenis majas, yaitu majas asosiasi, majas personifikasi, majas hiperbola, dan majas metafora. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, majas personifikasi. Apa itu? Majas ini memberikan sifat-sifat manusia kepada benda mati atau hewan. Contohnya, matahari tersenyum menyambut pagi. Padahal, matahari kan tidak bisa tersenyum ya. Atau daun-daun menari ditiup angin. Daun tidak benar-benar menari, tapi kelihatannya seperti itu. Kedua, majas hiperbola. Majas ini menggunakan kata-kata yang berlebihan supaya lebih dramatis. Contohnya, tugas hari ini setumpuk gunung, padahal tidak benar-benar setinggi gunung. Atau tangisannya mengguncangkan dunia. Wah, itu berlebihan, kan?
ketiga, majas metafora. Majas ini membandingkan dua hal secara langsung tanpa kata penghubung. Contohnya, dia adalah harimau panggung. Artinya, dia sangat berani di panggung. Atau ibu adalah pelita hidupku. Artinya, ibu menjadi cahaya dan penuntun dalam hidup kita. Keempat, majas asosiasi. Majas ini membandingkan dua hal dengan kata penghubung, seperti, bagaikan, laksana, atau ibarat. Contohnya, semangatnya seperti api yang membara, atau wajahnya ibarat rembulan. Jadi, hari ini kita sudah belajar 4 jenis majas: personifikasi, hiperbola, metafora, dan asosiasi. Semuanya membuat bahasa jadi lebih indah dan menarik. Sampai sini sudah bisa dipahami? Saya. Apa yang dimaksud dengan majas? Gaya bahasa ya. Membuat cerita atau puisi menjadi lebih menarik. Kita ada yang kita pelajari hari ini, ada berapa jenis majas? 4. Kami yang pertama apa? Personifikasi. Yang kedua beda. Yang kedua hiperbola. Yang ketiga metafora. Asosiasi bisa Kamil. Yang terakhir personifikasi, hiperbola, asosiasi, satunya coba kuis pertama. Kalimatnya, hatinya membeku seperti es. Kira-kira majas apa ya? Asosiasi. Hatinya membeku seperti es. Apa? Asosiasi. Kita lihat. Betul atau tidak jawabannya? Betul, ini majas asosiasi. Artinya dia jadi bingung dan tidak peduli. Sekarang kuis kedua. Kuis kedua. Langit menangis sepanjang hari. Anak-anak, ini majas apa? Ya. Personifikasi. Personifikasi. Kita lihat betul atau tidak? Betul sekali, ini majas personifikasi. Artinya hujan turun terus-menerus, seolah langit sedang menangis. Sekarang kuis ketiga. Kuis terakhir. Aku tertawa sampai perutku pecah. Kira-kira majas apa ya? Tepat sekali. Ini majas seperti artinya tertawa dengan sangat keras. Bukan benar-benar pecahnya perutnya. Nah, tadi penjelasan kita tentang jenis majas, pengertiannya, kita macam-macam. Sekarang supaya kamu lebih paham lagi, supaya kamu lebih hafal lagi apa itu majas, mari kita menyanyi lagu, yaitu lagu tentang majas. Semuanya boleh tepuk tangan. Ya. Oke, siap?
dihitung dulu 1 sampai 5, kemudian kembali ke 1 ya. Mulai dari Paula. 1 Oke, sekarang sesuai dengan yang kamu ucapkan, kamu di angka berapa? Kalau angka 1 berarti kamu di kelompok 1. Nah, ya, di masing-masing kelompok yang sudah beri 2 lembar, 1 lembar. Perhatikan semuanya. Perhatikan dulu. Di sini ada 4 tulisan. Yang pertama adalah macan metafora, kemudian personifikasi, asosiasi berbola. Ini di sini ada gambar gunting kan? Berarti nanti kamu gunting. Jadi per hari gunting itu nanti akan ada 2, 3, 4. Setelah itu nanti kamu menggunting gambar-gambarnya ini. Ini ada gambar tapi masih acak. Nanti tugasmu adalah mengklasifikasikan gambar ini, tulisan ini termasuk di majas apa? Ya, paham ya? Nanti harus digunting semua. Kita gunting nanti tempelkan. Kalau dia termasuk di metafora misalkan berarti tempel di kotak ini. Bisa? Bisa ya? Bisa? Siap? Oke. Kita mulai ya. Kita mulai diskusinya dengan bacaan basmalah. Waktunya 15 menit. Semuanya saya sudah selesai. Maka selanjutnya adalah apa? Menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Dan satu kelompok nanti bacakan hasil diskusinya. Yang lain disimak didengarkan apakah betul atau masih kurang betul. Oke ya. Nah, saya ingin untuk menentukan siapa yang maju paling dulu. Kau mimpak? Ya. Nah,
memanggil absen yang lain. Siap? Konsentrasi. 5. Lima siapa? Maju. Ya, silahkan nomor 1. Ayo, fotonya nomor 1 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan membacakan hasil diskusi kami tentang majas. Dari hasil diskusi kami tadi, kami menyimpulkan bahwa contoh majas metafora adalah 1. Dia adalah sinyal lapangan. 2. Ilmu adalah jendela dunia. 3. Dia adalah serigala berbulu domba. 4. Dia adalah bintang kelas. 5. Ayah adalah tulang punggung keluarga. Terus lanjutkan ke majas berikutnya. Majas hiperbola. Contoh majas hiperbola antara lain 1. Perutku lapar sekali sampai bisa makan setumpuk gunung. 2. Hatiku hancur berkeping-keping. 3. Keringatnya membanjiri lapangan. 4. Langkahnya cepat seperti angin. 5. Harganya selangit. Terus majas ketiga ada majas asosiasi. Contohnya 1. Keringatnya mengalir bagaikan air hujan. 2. Wajahnya berseri bagaikan rembulan. 3. Matanya tajam bagaikan pelang. 4. Mereka kompak seperti semut. 5. Bukunya setebal gunung. Lalu ada lagi 1 majas, yaitu majas personifikasi. Contohnya 1. Matahari tersenyum menyambut pagi, padahal matahari nggak bisa bersenyum. 2. Bunga itu menari diterpa angin. 3. Sepeda itu menangis saat rantainya berderit. 4. Laut sedang marah menghantam pantai. 5. Jam bergerak saat alarm berbunyi. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami mengenai majas. Mohon maaf apabila ada. Jangan ditutup dulu. Nah, coba kelompok yang lain. Dari jawaban kelompok 1 tadi, apakah menurut kalian sudah benar atau masih ada yang perlu dibetulkan? Tidak ada? Tidak ada yang menanggapi? Oke. Sudah, salah. Pon? Sudah, Ki? Gak ada yang tanya? Gak ada yang membetulkan? Berarti semuanya betul menurut kamu? Ada nggak? Enggak, kalau ada mungkin masuk nggak apa? Yang mana? Ya silakan kelompok 4. Yang mana yang kira-kira belum tepat? Tadi ya? Majas asosiasi yang mana? Tadi di situ dimasukkan ke hiperbola. Hiperbola artinya apa? Bukan saja berlebihan. Betul kan? Di sini sebenarnya ada sepertinya ya? Oh iya. Ya betul betul. Ya apa ini? Karena ada kata pembanding seperti tadi. Oke. Mana itu kelompok 1?
kalimat yang mengandung majas, kemudian jenis majasnya apa, terus untuk yang jenis majas kedua itu mengibaratkan maknanya apa. Jadi seperti contoh, ada satu contoh, berarti yang contoh itu sudah tidak boleh digunakan. Misalkan cari 5 saja, harus itu lebih dari 5. Udah paham ya? Ayo baca doa dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti majas personifikasi. Kalau tidak ada pembandingnya, metafora. Jadi paham semua ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar bersama. Terima kasih anak-anak karena sudah belajar dengan baik selama pembelajaran ini. Mudah-mudahan apa tujuan yang kita sampaikan di awal tadi mudah-mudahan bisa tercapai. Kalian betul-betul memahami apa itu majas dan bagaimana ciri-cirinya. Untuk itu marilah kita baca hamdalah bersama-sama untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kelas 6A. Qur'ani, aman, nyaman, berprestasi. Yeah.